Liverpool melakukan keputusan berani dengan mendepak beberapa pemain senior. Jurgen Klopp mengungkapkan jika hal itu bertujuan untuk meregenerasi skuad The Reds dengan dihuni pemain muda. Namun anehnya manajemen melakukan pembelian panik dengan mendatangkan Wataru Endo yang sudah berusia 30 tahun. Cetak Gol coba merangkum pembelian panik Liverpool sebagai berikut. Ditinggal banyak pemain setelah alami kerugian. Liverpool mengalami sejumlah kesialan di musim 2022-2023 lalu. Mereka dipastikan absen bermain di Liga Champions musim depan karena hanya mampu finish di peringkat 5. Jauh sebelum itu, Jurgen Klopp sendiri sudah merasa pesimis bisa membawa Liverpool ke Liga Champions. Hal itu disebabkan karena performa skuad The Reds yang dianggap angin-anginan. Beberapa rentetan negatif kerap diraih sejak pertengahan sampai akhir musim. Akibat absen bermain di Liga Champions, Liverpool dilaporkan mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka dikabarkan merugi hingga mencapai 17 juta pound sterling. Karena rata-rata pendapatan terkecil yang diperoleh saat bermain di Liga Champions adalah sekitar 2,4 juta pound sterling. Pendapatan ini jauh lebih kecil dari yang diperoleh di kompetisi Europa League. Untuk menjadi juara grup saja, klub hanya mendapatkan imbalan sekitar 313.000 pound sterling saja. Untuk mengurangi beban pengeluaran, Liverpool melakukan beberapa keputusan yang dinilai berani. Manajemen Reds melepas sejumlah pemain senior mereka di musim panas ini. Fabinho, Roberto Firmino, Jordan Henderson hingga James Milner menjadi korban pendepakan sang manajemen. Di sisi lain, kepergiannya juga untuk meregenerasi skuad di musim depan. Jurgen Klopp mengatakan jika dirinya ingin melakukan perombakan total, terutama di sektor gelandang yang menjadi penyebab Liverpool gagal bermain di Liga Champions. Beberapa gelandang kenamaan tengah dibidik oleh Jurgen Klopp untuk memperkuat sektor lini tengah. Saat itu, Liverpool mengincar Jude Bellingham yang tampil gemilang di Borussia Dortmund. Dikutip dari media Count Offside, manajemen Red saat itu sudah mengajukan tawaran sebesar 82 juta pound sterling. Selain itu, mereka juga mengincar beberapa gelandang muda yang lainnya, mulai dari Moises Caicedo hingga membidik gelandang bertahan Southampton yakni Romeo Lavia. Ditolak banyak pemain incarannya. Kesialan Liverpool kembali berlanjut setelah mereka ditolak oleh beberapa pemain incarannya. Sebut saja Jude Bellingham yang lebih memilih untuk bergabung ke Real Madrid. Bellingham mengungkapkan jika Real Madrid menjadi destinasi utamanya seandainya hengkang. Dia menyebut El Real adalah klub yang sangat luar biasa dengan pencapaian yang hebat. Bellingham sudah menjadi penggemar Real Madrid sejak dulu dengan selalu menonton pertandingan. Di sisi lain, Bellingham membeberkan alasan kenapa dirinya menolak Liverpool. Bellingham bilang dirinya ingin keluar dari zona nyaman dengan merantau ke luar Inggris. Selain Bellingham, Moises Caicedo juga menolak tawaran yang diajukan oleh Liverpool. Padahal manajemen Red sudah mengajukan penawaran fantastis yakni mencapai 110 juta pound sterling. Akan tetapi Caicedo justru lebih memilih untuk menunggu tawaran dari Chelsea. Hingga pada akhirnya The Blues pun telah mencapai kesepakatan dengan manajemen Brighton. Saat itu Caicedo dilepas dengan kisaran 115 juta pound sterling atau setara 2,1 triliun rupiah. Berikutnya Romeo Lavia juga disebut enggan bergabung ke Liverpool. Chelsea kembali menikung perburuan gelandang Southampton ini dari manajemen Reds. The Blues sendiri mendapatkan tanda tangan Lavia dengan harga 58 juta pound sterling. Legenda sepak bola Inggris yakni Alan Shearer mengkritik transfer Liverpool di musim ini. Dia menganggap The Reds telah dipermalukan oleh banyak pemain. Nggak cuma Shearer, Jamie Carragher juga menyayangkan Liverpool yang dianggap lambat. Pundit dari Sky Sport ini mengkritik struktur tim rekrutmen The Reds yang dinilai sangat berantakan. Hal ini dibuktikan dengan pergantian direktur olahraga mereka sebanyak 4 kali. Liverpool nampaknya sangat merindukan sosok dari Michael Edwards selaku mantan direktur olahraga mereka. Pria asal Inggris ini memutuskan cabut pada tahun 2021 yang lalu. Kinerja Edwards dalam bursa transfer sangatlah luar biasa. Dirinya punya peran besar dalam memboyong pemain kenamaan seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk hingga Alisson Becker. Tom Werner selaku CEO dari Liverpool bahkan pernah memuji setinggi langit kontribusi Edwards. Dirinya bilang kalau Edwards berperan penting dalam membangun kesuksesan Liverpool. Tiba-tiba melakukan pembelian panik.
Akibat gagal menggait pemain-pemain incarannya, manajemen Liverpool beralih mencari pemain-pemain alternatif. Gary Neville justru memprediksi The Reds bakal melakukan pembelian panik. Neville bilang kalau Liverpool mendapatkan banyak tekanan akibat gagal mengamankan pemain incarannya. Prediksi dari Neville terbukti benar di mana Liverpool tiba-tiba memboyong Wataru Endo. Pemain asal Jepang itu didatangkan dari VfB Stuttgart dengan biaya transfer 18 juta euro. Artinya Endo menjadi pemain Asia termahal yang pernah diboyong oleh Liverpool. Sebelumnya mereka pernah menggait Takumi Minamino dari RB Leipzig senilai 8,5 juta euro. Transfer dari Endo ke Liverpool dinilai sebagai pembelian yang terlalu terburu-buru. Pasalnya mantan pemain dari VfB Stuttgart ini dirasa sudah terlalu tua. Gak cuma itu, Endo juga dinilai nggak punya kemampuan yang spesial dan dianggap biasa-biasa saja. Pemain berusia 30 tahun ini diproyeksikan untuk menggantikan Fabinho yang telah hengkang. Banyak pihak yang menilai jika kualitas Endo sangatlah jauh berbeda dengan Fabinho. Namun mantan rekan satu tim Endo di Stuttgart yakni Mario Gomez nggak setuju dengan anggapan tersebut. Gomez menilai sang gelandang sudah sangat cocok untuk pindah ke Liverpool. Mantan striker timnas Jerman ini juga memprediksi kalau Endo bakal bersinar bersama The Reds. Pasalnya sang gelandang dikenal punya kemampuan pressing yang sangat impresif. Selain itu, Endo juga dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Dirinya pernah bermain sebagai bek tengah dan juga bek sayap kanan saat masih bermain di Liga Jepang bersama Urawa Reds. Setelah meresmikan Endo, Liverpool dilaporkan juga mengincar Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Kali ini manajemen The Reds ingin membajak sang gelandang dari incaran Manchester United. Rencana ini nampaknya bakal sulit karena Amrabat sudah pernah menolak Liverpool. Gelandang asal Maroko ini lebih berhasrat untuk merapat ke Old Trafford. Di sisi lain, Liverpool juga sudah meresmikan dua pemain. Saat itu Dominic Szoboszlai dan juga Alexis Mac Allister direkrut dari RB Leipzig dan Brighton. Liverpool bahkan sudah menghabiskan dana 112 juta euro untuk mengangkut keduanya. Bahkan manajemen The Reds sempat dikritik karena membeli pemain dengan harga terlalu mahal. Keduanya dianggap masih belum berpengalaman untuk bermain di klub besar. Apalagi mereka sudah dihadapkan tekanan dan juga ekspektasi besar dari warga Anfield. Regenerasi gelandang baru yang kurang efektif. Liverpool mengawali musim baru dengan komposisi pemain yang berbeda. Salah satunya dengan menurunkan pakem lini tengah baru saat bertanding ke Stamford Bridge. Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai dan juga Cody Gakpo dipasang bersamaan untuk mengisi lini tengah. Saat itu Mac Allister bermain sebagai gelandang bertahan tunggal. Sementara Szoboszlai dan juga Gakpo bermain di posisi gelandang serang dalam formasi 4-3-3. Meski berhasil mencuri 1 poin, banyak pihak yang meragukan komposisi skuad tersebut. Jamie Carragher mengatakan jika Mac Allister nggak bisa diandalkan sebagai gelandang bertahan. Pemain asal Argentina ini dinilai nggak punya kemampuan bertahan yang baik. Dilansir dari The Athletic, lini tengah The Reds terlalu gampang ditembus oleh para penyerang Chelsea. Jurgen Klopp bahkan mengakui lini tengah Liverpool gagal menutup banyak celah kosong. Pria kelahiran Stuttgart ini juga menyoroti lini tengah Liverpool yang sering kehilangan bola. Mac Allister, Szoboszlai dan juga Gakpo juga sering kalah duel dengan pemain tengah Chelsea. Selain itu, Liverpool juga gagal mengontrol permainan dari lini tengah. Secara statistik, The Reds hanya mencatat 35% penguasaan bola. Virgil van Dijk selaku kapten baru Liverpool juga merasa pesimis dengan kekuatan timnya. Pemain asal Belanda itu meminta manajemen untuk merekrut pemain tengah baru. Keinginan Van Dijk tersebut dikabulkan oleh manajemen Liverpool dengan kedatangan Wataru Endo. Pemain asal Jepang ini berposisi sebagai gelandang bertahan di Stuttgart. Endo berkemungkinan besar bakal menjadi solusi alternatif untuk menambal posisi gelandang bertahan. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan sangat dibutuhkan oleh Liverpool saat ini. Meskipun sudah berusia uzur, Endo dinilai punya kemampuan yang bagus dalam sisi penguasaan bola. Di musim lalu dia bahkan mampu mencatatkan 1.164 operan sukses di Bundesliga. Namun kualitas Endo dirasa nggak lebih bagus dari pemain incaran Liverpool sebelumnya. Kemampuannya dinilai masih cukup kurang dari Moises Caicedo dan juga Romeo Lavia. Itulah ulasan pembelian panik Liverpool setelah banyak ditikung oleh Chelsea. Bagaimana pendapatmu? Apakah Wataru Endo bisa membuktikan kualitasnya di saat banyak pihak meragukan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.